Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Anggi ya. Mudah-mudahan hari ini lebih barokah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita melihat fakta dunia terbaru dan yang lebih menyorot lagi tentang negara muslim yang isinya ini, umatnya ini saudara-saudari kita. Ya, benar. Negara Palestina. Saya akan membahas dari sekian banyak ya alasan mengapa kita harus peduli, mencintai dan mendoakan Palestina beserta saudara-saudari kita. Ya teman-teman ya, teman-teman Islam ya. Pertama, Palestina ada Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum akhirnya berpindah ke Masjidil Haram. Jelas ya? Kiblat pertama sebelum berpindah ke Masjidil Haram. Yang kedua, termasuk masjid tertua kedua ya yang ada setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa, letaknya di Palestina. Yang ketiga, mengapa kita harus mencintai, mendoakan ya negara Palestina? Masjidil Aqsa adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah awalnya dari perintah sholat sebelum naik ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad SAW. Artinya maha dahsyatnya negara Palestina ini bagi orang Islam ya. Keempat, mengapa kita harus ya peduli dengan negara Palestina? Karena Palestina adalah negerinya para rasul dan nabi. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal di Palestina dan menyebarkan dakwah Islamiyah ya, dakwah di Palestina. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam ya. Dan banyaknya nabi dari golongan Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Yang kelima, mengapa kita harus terus-menerus mendoakan ya saudara-saudari kita di Palestina? Nanti di hari kiamat kita dikumpulkan juga ya di kota itu sama-sama serentak. Ya, yang sudah meninggal pun dibangkitkan untuk merasakan hari kiamat ya. Karena Allah rahmatan lil alamin, tidak membeda-bedakan umatnya ya. Yang keenam, mengapa kita harus sayang, mencintai ya, menghormati dan peduli dengan negara Palestina? Karena nanti Dajjal ya akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam sebelum terjadinya hari kiamat. Di mana teman-teman? Di negara Palestina ya. 7 ya, mengapa kita harus sayang terhadap negara Palestina? Palestina adalah negeri Syam, negeri Syam yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ya. Jelas ya teman-teman ya, Palestina adalah negeri Syam. Apa kata Rasulullah SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yaminina. Ya Allah, berikanlah negeri Syam dan negeri Yaman ini keberkahan, kata Rasulullah. Jadi buat kita yang orang muslim, yang umatnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, sudah selayaknya ya kita juga ikut ya sayang terhadap negeri Palestina ini ya. Begitu banyak catatan sejarah panjang ya pentingnya negara Palestina ini untuk umat Islam teman-teman. Ya, yuk
Mari kita doakan yang punya luasan rezeki, donasikan ya buat saudara-saudara kita yang masih dalam kesempitan rezeki. Kita nggak pernah tahu di depan Allah buka rezeki ya. Gimana teman-teman? Kita masih punya kiblat untuk bersujud, kita masih punya tangan, kita masih punya suara, kita masih bisa punya tenaga, kita masih bisa punya sujud. Kita doakan ya buat saudara-saudariku yang di Palestina. Saya Mpu Anggi mewakili dari semua jutaan umat Islam Indonesia, kami berdoa agar Engkau selamatkan di dunia wal akhirah ya. Dan jika saudara-saudariku telah kembali ke pangkuan Allah, ya Allah ya Rabb, berikanlah baiti jannati, surga tanpa hisab, untuk saudari-saudariku muslim di Palestina. Buat anak-anak, Masya Allah, yang telah berpulang, angkatlah ya Allah beliau menjadi anak-anak yang berlari-larian di surga, yang diterima oleh Siti Sarah ya, Siti Sarah dan Nabi Ibrahim diajak berpangku-pangkuan, dilupakan ya Allah kesulitannya dunia, tenang dan kekal di surgamu kelak. Amin Allahumma amin. Semoga teman-teman ya, apa yang telah kita berikan untuk agama kita, agama Islam ya rahmatan lil alamin ini, Allah langsung ijabah dengan kebaikan. Allah itu maha adil, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang telah dikerjakan, walau sebesar biji zarah akan dihisap oleh Allah, apalagi kebaikan teman-teman. Semoga ke depan tidak ada lagi peperangan di negara Palestina. Mereka bisa menikmati hidup yang layak, beribadah dengan tenang. Semoga tangisan dan air mata ini Allah redakan, dan Allah segerakan negara Palestina ini bebas merdeka. Amin Allahumma amin. Semoga yang tertinggal hanyalah kebaikan. Allah lepaskan semua trauma-trauma ya, saudara-saudari kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.